Beli semua di Shopee. Selamat pagi Bu dosen dan Kakak Asdos. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Faradela, Kristofani Denavia, Prisma Febriana, dan Kevin Alvito ingin mempresentasikan hasil analisis yang telah kami lakukan. Kami melakukan analisis terhadap iklan yaitu iklan Shopee dengan brand ambassador Blackpink. Shopee merupakan salah satu platform jual beli online yang terkenal di Indonesia. Nah, Shopee ini tuh ada di Indonesia sejak tahun 2015 hingga saat ini. Dan hingga saat ini pun Shopee merupakan salah satu platform jual beli online yang banyak peminatnya. Nah, hal ini terbukti dari data yang dilansir dari situs Wantiknas yang menuliskan bahwa hingga bulan Agustus 2022, situs Shopee ini tuh telah menerima 190,7 juta pengunjung. Nah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan Shopee dalam melakukan strategi pemasarannya. Nah, Shopee ini melakukan strategi pemasaran dengan memasang iklan. Nah, di dalam iklan ini, Shopee itu menggunakan brand ambassador yang sedang terkenal pada masanya. Misalnya seperti pada akhir-akhir ini, sosok Fujiyanti dan Torik itu sedang terkenal. Nah, makanya Shopee menggunakan brand ambassador Fuji dan Torik sebagai brand ambassador. Selain itu ada almarhum Didi Kempot, Arya Saloka, dan Amanda Manopo, dan ada juga Tukul Arwana. Nah, selain brand ambassador dari Indonesia, Shopee juga menggunakan brand ambassador dari Korea, yaitu Blackpink. Nah, Shopee itu menggunakan brand ambassador Blackpink dikarenakan saat itu idol Korea tersebut sedang naik daun di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, dari situlah Shopee memanfaatkan keadaan untuk menarik pelanggan. Nah, Shopee itu juga termasuk produk iklan e-commerce pertama yang menggunakan brand ambassador yaitu idol Korea. Shopee juga menghadirkan Blackpink ketika perayaan ulang tahun Shopee yang ke-3 tahun. Hal tersebut menjadi antusias bagi penggemar Blackpink. Apalagi dalam memperoleh tiket menonton Blackpink sangatlah mudah. Hanya dengan membeli produk yang ada di salah satu official store di Shopee dengan kisaran pembelian 280.000 sampai 2.700.000. Selain itu ada ketentuan yang lebih spesifik lagi, tetapi ketentuannya itu masih berhubungan dalam membeli suatu produk di Shopee. Nah, dari strategi yang dilakukan Shopee untuk menarik minat pelanggan dengan mengundang Blackpink ke Indonesia, membuat masyarakat akan tertarik menggunakan Shopee, apalagi penggemar Blackpink. Kemudian akan dijelaskan mengapa kelompok kami memilih produk e-commerce Shopee untuk dianalisis. Yang pertama, manfaat produk. Shopee ini merupakan aplikasi berbelanja online, sehingga Shopee sangat bermanfaat bagi konsumen dalam berbelanja, tanpa harus keluar rumah. Konsumen bisa berbelanja dimanapun, kapanpun, hanya dengan menggunakan handphone. Nah, jika konsumen tidak memiliki uang cash, Shopee bisa dibayar melalui transfer bank atau uang digital. Nah, yang kedua, bentuk promosi iklan. Iklan Shopee menyasar ke berbagai media yang bisa dijangkau oleh berbagai kalangan, seperti televisi, YouTube, media sosial seperti Instagram, dan TikTok. Yang ketiga, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari Shopee terbagi menjadi 3, yaitu kelompok menengah bawah, kelompok menengah atas, dan penggemar Blackpink. Shopee ini menyasar kelompok menengah bawah dikarenakan di dalam Shopee terdapat fitur flash sale, gratis ongkir, dan Shopee Pay Later. Dari situlah kelompok menengah ke bawah akan tertarik karena saat flash sale sering ada diskon besar-besaran pada bulan dan tanggal yang sama. Nah, untuk gratis ongkir juga meringankan kelompok menengah bawah, dan Shopee Pay Later dapat menarik kelompok menengah bawah karena konsumen bisa berbelanja lebih dahulu, dan pembayaran bisa dicicil kemudian. Nah, kemudian kelompok menengah atas. Nah, Shopee itu lebih menekankan pada produk yang menarik, kualitas produk, ketersediaan segala jenis produk, dan penggunaan brand ambassador Blackpink.
Nah, untuk selanjutnya, kelompok penggemar Blackpink. Dari banyaknya penggemar Blackpink di Indonesia, Shopee dapat meningkatkan jumlah konsumen. 4. Sasaran produk. Nah, sasaran produk ini terdiri dari fans K-pop usia remaja, masyarakat yang tinggal di pedalaman desa, sehingga dengan mudah untuk membeli barang di Shopee tanpa harus jauh-jauh pergi ke toko. Kemudian, masyarakat yang tidak punya alat rekening dimudahkan oleh Shopee dengan jasa bayar COD. Kelima, analisis warna. Warna produk ini ada putih dan orange. Putih itu menunjukkan rasa damai, kesucian, sehat atau steril, dan melambangkan sesuatu bersifat netral. Nah, untuk orange memiliki kesan hangat, dapat disimbolkan optimisme petualangan, kemampuan bersosialisasi, percaya diri, dan dapat dikaitkan dengan sebuah kreativitas. Nah, keenam ada analisis lagu produk. Shopee itu memiliki beberapa lagu agar dapat diingat oleh masyarakat bahwa itu tanda produk Shopee. Nah, lagu itu ada di beberapa iklan Shopee seperti Beli Shopee, Shopee COD, Goyang Shopee. Nah, dan saat menggunakan brand ambassador Blackpink, Shopee itu mengubah lagu Blackpink yang dulu terdapat lirik Shopee-nya. Nah, dan yang terakhir analisis slogan produk. Slogannya itu shopping di rumah aja. Dengan slogan ini, masyarakat dapat tertarik dan selalu mengingat slogan ini. Baik teman-teman, perkenalkan saya Kristovani Dinavia dengan NIM 80 2020 206. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis konsumen. Kita tahu bahwa sebagai seorang konsumen, tentunya kita memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk memutuskan menggunakan suatu produk tertentu ataupun menggunakan suatu jasa tertentu. Nah, salah satunya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen akhirnya dapat memutuskan untuk memilih platform Shopee sebagai salah satu platform belanja online mereka. Yang pertama yaitu karena Shopee itu merupakan salah satu platform yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Kita tahu bahwa dalam menggunakan platform Shopee, kita dengan mudah dapat mendownloadnya melalui Google Play Store dengan fitur-fitur yang sangat mudah untuk digunakan. Nah, kita tahu juga bahwa fitur-fitur di Shopee ini sangat mudah digunakan baik bagi mereka yang merupakan orang awam sekalipun. Selanjutnya, kita juga tahu bahwa Shopee ini merupakan salah satu platform belanja online yang menyediakan ekspedisi pengiriman bahkan sampai ke daerah-daerah yang cukup terpelosok ataupun cukup jauh dari pusat kota, ataupun juga beberapa daerah yang mungkin lebih dari ataupun tidak di Indonesia saja. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahuinya bahwa salah satu faktor yang berpengaruh yaitu adanya brand ambassador. Nah, penggunaan brand ambassador ini tentunya sangat berpengaruh, terutama jika hal ini menyasar pada fans-fans mereka. Salah satunya adalah saat menggunakan brand ambassador Blackpink. Kita tahu bahwa Blackpink ini merupakan salah satu idol Korea yang sangat terkenal dan hal ini tentunya sangat menyasar kepada mereka yang sangat menyukai idol Korea ini. Ketika mereka melihat bahwa Shopee menggunakan idol Korea ini, tentunya konsumen akan merasa bahwa wah, ternyata mereka menghargai loh apa saja yang kami sukai atau konsumen sukai. Nah, ketika mereka melihat idol itu, mereka akhirnya tertarik untuk menggunakan produk dari Shopee. Lalu yang ketiga yaitu banyaknya voucher gratis ongkir dan juga promo dari Shopee. Kita tahu bahwa Shopee itu memberikan banyak sekali promo ataupun juga banyak sekali voucher gratis ongkir yang mungkin tidak didapatkan di platform lain. Nah, tentunya hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen untuk akhirnya memutuskan menggunakan Shopee, di mana mereka akhirnya dapat keuntungan dan juga Shopee mendapatkan keuntungan. Jadi hubungan mutualisme yang sangat baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa konsumen dalam memilih produk berdasarkan logo. Nah, kita tahu bahwa Shopee itu memiliki dua warna identik, yaitu warna oranye dan juga putih. Serta pada logonya terdapat logo seperti gambar tas belanja dengan huruf S di dalamnya. Nah, dari analisis ini kita dapat tahu bahwa Shopee yang memiliki logo tas belanja atau huruf S yang dapat dilihat di atas ini merupakan salah satu strategi yang dimana dapat membuat pelanggan itu dapat mengingat bahwa Shopee merupakan tempat untuk berbelanja online. Hal ini karena gambar tas belanja sangat identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan berbelanja. Nah, tentunya melalui logo ini
para konsumen dapat mengingat bahwa ketika melihat gambar tas belanja itu dapat teringat bahwa itu adalah tas belanja milik Shopee karena di dalamnya ada huruf S. Kemudian selanjutnya ada warna oranye. Nah, warna oranye yang dominan baik pada aplikasi Shopee maupun segala hal yang berhubungan dengan Shopee ini menunjukkan kesan ramah kepada konsumen. Kita tahu bahwa Shopee itu memiliki banyak sekali fitur, salah satunya adalah fitur chat Shopee, yaitu dapat melakukan tukar pesan dengan CS atau dengan pihak Shopee ketika kita menginginkan untuk komplain ataupun menanyakan sesuatu berkaitan dengan Shopee. Nah, Shopee yang menggunakan warna oranye ini memiliki kesan ramah pada konsumen, di mana konsumen merasa bahwa Shopee sangat welcome pada siapapun yang ingin menggunakan platformnya. Kemudian ada warna putih yang dimana sangat menggambarkan bahwa Shopee ini merupakan salah satu platform yang jujur dalam menangani keinginan ataupun juga memberikan pelayanan kepada konsumen, di mana ketika konsumen mendapatkan barang yang mungkin kurang baik ataupun rusak, pada akhirnya Shopee dengan senang hati akan menggantikan barang tersebut dan melakukan refund ataupun penggantian dana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh lingkungan sekitar. Nah, pengaruh lingkungan sekitar ini juga dapat menjadi salah satu faktor kenapa konsumen akhirnya mau memutuskan untuk menggunakan platform Shopee. Kita tahu bahwa Shopee ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kita sebagai konsumen tentunya ketika melihat banyak orang yang menggunakan Shopee, kita pada akhirnya ikut tertarik dan juga mungkin ikut ingin mencoba. Entah pada awalnya hanya coba-coba, namun juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa Shopee ini merupakan platform yang terpercaya, yang pada akhirnya orang-orang di lingkungan sekitar itu dapat merasa bahwa oh, Shopee ini ternyata aman loh, teman-temanku aja pakai. Tentunya ketika aku ikut menggunakan, pasti juga ikut aman dan juga aku bisa juga merasakan keuntungan seperti teman-temanku yang lain. Seperti contohnya dia dapat membeli kemeja dengan harga yang lebih murah, kemudian juga dia dapat membeli sesuatu hanya dengan diam di rumah saja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh lagu ikonik Shopee. Nah, kita sebelumnya dengarkan terlebih dahulu lagu ikonik Shopee berikut. Shopee, Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, 99 Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, 99 Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, 99 Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, Shopee, Shopee, PPP, 99 Shopee, PPP. Beli semua di Shopee. Nah, seperti yang sudah didengar tadi, yaitu merupakan salah satu lagu ikonik dari Shopee yang dibawakan dengan brand ambassador Fuji dan Tori. Kita tahu bahwa lagu itu merupakan lagu yang dapat membuat kita terngiang-ngiang sebagai konsumen, juga menjadi teringat terus akan lagu itu. Ketika lagu itu diputar baik lewat dari iklan di TV ataupun juga iklan di YouTube maupun iklan di platform lain, kita menjadi teringat bahwa lagu itu menggambarkan platform Shopee sebagai tempat berbelanja online dengan segala keuntungannya yang tentunya membuat kita pada akhirnya, oh, kalau misalnya aku mau belanja, aku akan ingat Shopee, karena hal itu sudah terpatri dalam diri kita atau dalam pikiran kita. Seperti itu. Jadi itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kita sebagai konsumen pada akhirnya dapat memutuskan untuk menggunakan Shopee sebagai salah satu platform media untuk kita berbelanja online dibandingkan dengan platform media yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Prisma Febriana di 80 2020 dan 67. Di sini saya akan menjelaskan kaitan iklan dengan teori. Nah, kelompok kami di sini menggunakan model perilaku konsumen menurut Kotler and Kettler. Nah, terdapat 4. Yang pertama yaitu marketing stimulir and order stimulir. Nah, di sini marketing stimuli ini dilakukan oleh pemasar untuk mendorong atau memicu keinginan konsumen untuk menggunakan platform digital khususnya Shopee. Nah, pada saat ini ya, pada masa ini di mana itu terdapat salah satu idol K-pop Korea yang bernama Blackpink sedang comeback dengan lagu terbarunya yaitu Dududu. Nah, Shopee melihat bahwa wah, ternyata lagu Blackpink ini sedang lagi booming ya, di mana-mana sedang putar. Akhirnya Shopee mengundang
atau menggunakan Blackpink sebagai brand ambassador mereka. Nah, lagu Dududu tersebut mereka gunakan juga untuk mempromosikan Shopee ya. Nah, dimana lagu Dududu itu, kata Dududu itu diganti dengan Shopee. Nah, disitulah yang dimana iklan ini menjadi salah satu ikonik. Nah, salah satunya juga di sini adalah pada akhir iklan, Shopee menggantikan atau bukan menggantikan sih, maaf, tapi lebih ke menggunakan ini salah satu kata-kata yang cukup memorable atau bisa dibilang juga salah satu ini kata-kata brand mereka, yaitu beli semua di Shopee. Nah, dari situlah sebenarnya ini iklan Shopee ini dapat memikat konsumen untuk menggunakan Shopee dan membeli barang di Shopee, terutama para fans K-pop. Dan fans K-pop Blink itu bernama Blink. Nah, yang kedua yaitu customer psychology and customer characteristic. Nah, di sini pada saat Shopee menggunakan Blackpink sebagai brand ambassador yang sasaran utamanya adalah para K-popers, terutama fans Blackpink yaitu Blink, maka tentunya Shopee hal ini akan membuat mereka tertarik untuk belanja karena ini para idol fans K-pop ini merasa kayak, wah, ternyata requestanku atau impianku membawa idolku sebagai brand ambassador untuk aplikasi Indonesia yang go internasional ini bisa tercapai, dan apalagi mengundang idol yang saya suka gitu loh. Nah, hal ini yang juga dapat membuat persepsi K-popers berpikir bahwa Shopee menghargai kesukaan para penggunanya. Maksudnya kesukaan mereka terhadap terhadap idol mereka, karena setahu kita ya, fans K-pop itu sangat loyal terhadap idol-idol mereka. Nah, yang ketiga itu adalah buying, discussion, processing. Nah, di sini setelah melakukan analisis serta menimbang-nimbang mengenai penggunaan Shopee sebagai tempat untuk membeli kebutuhan atau sebagai tempat pemenuhan hobi, terutama para K-popers untuk memenuhi mereka mengfans idol mereka dengan membeli brand-brand yang terkhusus untuk idol mereka gitu, sebagai apresiasi, sebagai bentuk rasa cinta mereka terhadap idol mereka. Nah, dengan kedatangan Blackpink ya sebagai brand ambassador membuat K-popers itu merasa senang kayak, wah, ternyata di Shopee sekarang sudah jual ini berbagai item seperti item untuk fans gitu, di Shopee sudah ada seperti itu, mereka lengkap jual. Dan apalagi fans itu suka ya mengkoleksi barang yang ada atau mengoleksi barang yang berkaitan dengan idol mereka, karena mereka itu fans yang sangat loyal ya. Nah, selanjutnya itu ada price discussion, yaitu setelah merasakan membeli produk di Shopee, para konsumen akan membeli terus-menerus untuk membeli keperluan atau kebutuhan karena konsumen sudah merasakan banyak sekali promo atau kelebihan yang ada di Shopee yang berbeda dari shopping aplikasi shopping lainnya gitu, sehingga ini sudah nyaman menggunakan aplikasi Shopee untuk memenuhi kebutuhan. Nah, karena mereka sudah menguji coba, walaupun bukan hanya terkhusus untuk idol, bukan fans K-pop ya, tapi juga menarik konsumen biasa gitu, dari konsumen biasa, menengah ke bawah, menengah ke atas, bahkan yang tajir-tajir pun bisa ya beli semua di Shopee gitu, karena semua lengkap gitu, bahkan banyak promo, apalagi
promo Shopee itu paling sering promo setahu saya itu kayak 11-11, 12-12 nanti gitu loh. Nah, itu promo pasti besar-besaran sehingga mereka tuh kayak, wah, walaupun aku kurang uang, maksudnya orang menengah ke bawah itu masih bisa beli karena mereka tuh menyesuaikan harga semua kalangan gitu. Seperti itu. Selanjutnya, proses komunikasi pemasaran dalam psikologi konsumen. Nah, dari iklan Shopee dengan brand ambassador Blackpink dapat dianalisis dengan teori tentang proses komunikasi pemasaran dalam psikologi konsumen. Nah, komunikasi pemasaran berarti sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen langsung atau secara tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, dalam komunikasi pemasaran, terdapat komunikasi campuran pemasaran. Nah, komunikasi campuran ini terdiri dari 8 mode utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran online dan media sosial, pemasaran seluler, pemasaran langsung dan basis data, dan penjualan pribadi. Dari 8 mode utama komunikasi campuran dapat dihubungkan dengan iklan Shopee. Dari iklan Shopee untuk mode utama komunikasi campuran, yang pertama yaitu adalah periklanan. Nah, iklan dilakukan dengan menggunakan jasa atau brand ambassador untuk mengiklankan produk e-commerce ini. Dalam periklanan pihak Shopee, pihak Shopee memilih menyebarkan iklan melalui media penyiaran berupa televisi dan juga dengan media sosial. Nah, dari mode kedua itu yaitu promosi penjualan, pihak Shopee dalam aplikasi e-commerce ini selalu ada dalam informasi tentang gratis ongkir atau diskon flash sale atau berupa voucher yang bisa diklaim untuk digunakan. Nah, ketiga yaitu adalah acara dan pengalaman. Dari pihak Shopee setelah meluncurkan iklan Shopee dengan brand ambassador Blackpink, kemudian Shopee membuat acara dengan menghadirkan Blackpink ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan para penggemarnya yang menggunakan aplikasi Shopee. Nah, dan yang keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Dari pihak Shopee pada iklan Shopee dengan brand ambassador Blackpink, pemilihan iklan tersebut digunakan untuk menarik konsumen, terutama penggemar Blackpink yang sedang terkenal saat itu. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah pemasaran. Pemasaran juga dilakukan secara online melalui media sosial, yakni YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, keenam, pemasaran seluler yang dilakukan melalui media elektronik, berupa handphone Android ataupun iPhone. Ketujuh, dalam meminta tanggapan dari konsumen bisa langsung menghubungi Shopee melalui aplikasi Shopee, yang bisa dilakukan secara chatting, via telepon, via email, dan melalui akun resmi media sosial Shopee. Kedelapan, untuk penjualan produk tidak dilakukan oleh pihak Shopee. Shopee lebih memilih memasarkan platform ini melalui media elektronik dan menggunakan internet. Nah, yang di poin selanjutnya yaitu dalam melakukan komunikasi pemasaran, penjual pun akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan minat konsumen. Nah, hal tersebut dapat dihubungkan dengan iklan Shopee ini. Jadi yang poin pertama yakni kesadaran. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran dalam poin ini? Yakni pada awalnya pihak Shopee mempromosikan aplikasi e-commerce ini. Banyak masyarakat yang belum tertarik dengan aplikasi ini. Akhirnya, pihak Shopee mengambil peluang. Ketika masyarakat Indonesia banyak yang menggemari idol Korea yaitu Blackpink, pihak Shopee menjadikan Blackpink sebagai brand ambassador dan juga sebagai bintang iklan Shopee. Nah, dari sinilah masyarakat menyadari adanya Shopee ini karena pemilihan bintang iklan yang banyak digemari. Selain penggemar Blackpink, banyak masyarakat yang menyadari karena kekaguman pada Shopee yang menggunakan brand ambassador dan bintang iklan idol Korea lainnya. Nah, di poin yang kedua yaitu adalah pengetahuan. Setelah pihak Shopee menyadarkan konsumen tentang platform Shopee, dengan menggunakan iklan Blackpink, Shopee memberikan pengetahuan tentang platform ini melalui aplikasi Shopee ataupun internet. Banyaknya masyarakat yang sadar akan kehadiran platform e-commerce ini, masyarakat akhirnya mencari informasi tentang Shopee. Masyarakat bisa mencari pengetahuan tentang Shopee melalui aplikasi
atau internet atau dari lingkungan sosialnya. Dan poin yang ketiga yaitu menyukai. Setelah konsumen menyadari adanya Shopee dan mengetahui tentang Shopee, akhirnya masyarakat menyukai aplikasi Shopee. Kesukaan aplikasi Shopee ini terjadi karena iklan yang ditampilkan oleh pihak Shopee sangat menarik perhatian dari masyarakat. Selain itu, informasi yang diberikan pihak Shopee melalui internet, media sosial, dan dari aplikasi Shopee juga menarik perhatian dari masyarakat luas. Dan poin yang keempat yakni pilihan. Kemudian konsumen memilih aplikasi Shopee sebagai platform untuk berbelanja online. Selain karena program promosi yang menarik dari Shopee melalui media sosial, televisi, dan YouTube, Shopee juga memiliki layanan gratis ongkir, cashback, dan beli dulu bayar kemudian. Poin yang kelima yakni pengakuan. Ketika konsumen lebih tertarik dengan aplikasi e-commerce lainnya, pihak Shopee harus bisa membangun keyakinan pembeli. Membangun keyakinan pembeli dengan cara menyebarkan iklan melalui acara televisi, YouTube, dan media sosial, serta melakukan promosi dengan cara yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah pembelian. Pada langkah akhir ini, konsumen akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian di Shopee.